Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun si pertanyaannya adalah, silakan lihat di layar. Assalamualaikum Pak Ustadz, ingin bertanya. Ada teman saya yang tidak pernah mendirikan sholat 5 waktu selama kurang lebih 30 tahun. Sekarang umurnya sudah 40 tahun. Pertanyaan saya, apakah dia harus mengganti semua sholat yang pernah ia tinggalkan? Dan jika harus menggantinya, mohon ajari bagaimana tata caranya. Terima kasih. Kepada saudara atau saudari yang bertanya, yang pertama, setiap sholat fardu 5 waktu yang pernah kita tinggalkan, setelah kita memenuhi syarat-syarat wajibnya sholat, atau setelah kita akil balik, maka itu harus diqadha, atau sholatnya itu harus diganti. Kemudian yang kedua, adapun waktu mengqadhanya itu bebas. Jadi sholat isya yang pernah kita tinggalkan di masa lampau, itu tidak harus diqadha di waktu isya juga. Boleh saja kita mengqadha sholat isya di waktu maghrib, mengqadha sholat isya di waktu zuhur, atau mengqadha sholat isya di pagi hari. Demikian juga dengan sholat fardu yang lainnya. Jadi waktu mengqadhanya itu bebas sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Demikian juga dengan sholat maghrib. Sholat maghrib itu tidak harus diqadha di waktu maghrib. Sholat subuh tidak harus diqadha di waktu subuh, bebas. Kapan saja kita ingin mengqadhanya. Kemudian yang ketiga, adapun cara mengqadhanya yang mudah, adalah misalnya Anda pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu selama 30 tahun, maka Anda boleh mengqadhanya dengan cara menyicil. Jadi sebelum Anda melaksanakan sholat 5 waktu adaan, maka Anda sholat qadha terlebih dahulu. Begitupun nanti setelahnya Anda sholat qadha lagi. Jadi sholat susunannya itu sholat qadha dulu. Misalnya kita ingin sholat maghrib di waktu maghrib, maka sebelum kita sholat maghrib yang adaan, kita sholat qadha dulu, kemudian sholat adaan, kemudian setelahnya itu qadha lagi. Contoh, sebelum Anda sholat maghrib untuk yang sekarang atau yang adaan, maka Anda sholat maghrib terlebih dahulu dengan niat qadha. Dengan niat qadha. Begitupun jika setelah Anda sholat maghrib nanti untuk yang sekarang, untuk yang adaan, Anda sholat maghrib lagi dengan niat qadha lagi. Demikian seterusnya dengan sholat 5 waktu yang lainnya. Jadi seperti itu 3 kali kita sholat Setiap waktu sholat kita sholatnya 3 kali. Misalnya sholat zuhur, sebelum kita sholat zuhur yang adaan, kita sholat zuhur dulu terlebih dahulu, tapi niat mengqadha sholat zuhur di masa lampau. Kemudian setelah itu kita barulah misalnya sholat bersama imam di masjid, sholat zuhur bersama imam. Kemudian setelah kita sholat zuhur bersama imam yang adaan, kita sholat zuhur lagi dengan niat qadha, mengqadha sholat zuhur yang pernah kita tinggalkan di masa lampau. Kalau perlu kalau bisa ini sholat mengqadha sholat wajibnya yang diprioritaskan. Jangan sampai kita sholat sunnah tapi tidak mengqadha sholat fardu kita. Jadi kalau bisa, kalau memang Anda tidak bisa lagi sholat sunnah, maka tidak perlu sholat sunnah, yang penting Anda mengqadha sholat fardunya. Jika Anda bisa mengqadha dengan cara menyicil seperti di atas, yaitu sebelum dan sesudah sholat adaan, berarti dalam kurung 15 tahun Anda telah mengqadha 30 tahun sholat 5 waktu yang pernah Anda tinggalkan di masa lampau. Jika Anda melaksanakan sholat qadha dengan cara seperti itu dengan konsisten, berarti dalam kurung waktu 15 tahun hutang sholat Anda yang 30 tahun tadi itu sudah terlunasi.
Ya, meskipun sebenarnya memang qada salat dengan cara menyicil seperti di atas itu diperkenankan jika dulu meninggalkan salat 5 waktu karena ada udzur. Ya, jadi meskipun sebenarnya mengqada salat dengan cara menyicil seperti di atas itu diperkenankan jika dulu meninggalkan salat fardu 5 waktu karena ada udzur. Adapun jika meninggalkan salat 5 waktu dulu tanpa ada udzur, ya akan tetapi hanya karena bandel, sudah mengerti tata cara sholat tapi tidak mau sholat, ya, dan mengetahui akan wajibnya sholat 5 waktu tapi tidak sholat, maka orang yang seperti ini itu harusnya mengqadha sholatnya dengan segera. Ya, dia harus mengqadha sholatnya, semua sholatnya itu dengan segera. Maksudnya seandainya sholatnya yang 30 tahun itu bisa diselesaikan di hari itu juga, maka harus diselesaikan. Itu bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur. Ya, dia tidak boleh menyibukkan dirinya kecuali hanya untuk sholat, ya, dan urusan mendesak lainnya seperti makan, minum, ya, buang air dan kepentingan mendesak lainnya. Ya, hanya saja jika yang ingin kita berlakukan kepada, ya, orang yang baru ingin hijrah tadi, ya kita khawatirnya dia merasa berat, ya, sehingga dia tidak mengqadha sholatnya sama sekali. Ya, maka karena pertimbangannya daripada dia tidak mengqadha sholatnya sama sekali, jika dia disuruh mengqadhanya dengan segera, maka lebih baik dia mengqadhanya dengan cara menyicil daripada tidak mengqadhanya sama sekali. Ya, itu pertimbangannya sehingga kita memberikan kelonggaran khusus bagi yang pemula ingin hijrah. Ya, itu kita berikan kelonggaran, ya, dengan harapan, ya, semoga saja dia bisa mengqadhanya dengan cara menyicil. Ya, dan juga di samping itu kita khawatir juga kalau kita ingin paksakan mengqadhanya dengan segera, ya kita khawatir jangan sampai dia tidak mengqadhanya sama sekali. Ya, jadi itu. Kemudian adapun cara pelaksanaan sholat qadha adalah seperti sholat pada biasanya, hanya saja, ya, kalau bisa ditambah niat qadha. Ya, kalau yang ingin kita qadha itu adalah sholat maghrib, ya maka cara pelaksanaannya seperti sholat maghrib pada biasanya 3 rakaat. Ya, atau yang kita qadha sholat isya, ya seperti sholat isya pada biasanya. Ya, kita melaksanakan sholat isya 4 rakaat. Sholat subuh demikian juga, sholat asar demikian juga 4 rakaat. Sholat asar juga demikian 4 rakaat. Ya, hanya saja, ya kalau bisa ditambah ketika kita ingin melafazkan niat, misalnya ya usolli fardhos subhi misalnya rakaataini qadhaan yang biasanya kan adaan kalau tunai, tapi ini karena qadha, ya boleh kita mengganti lafaz niatnya adaan menjadi qadhaan. Ya, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Ya, itu jika bisa. Tapi kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Yang penting niat kita sholat tersebut adalah niatnya mengqadha sholat yang pernah kita tinggalkan di masa lampau. Ya, jadi seperti itulah kepada saudara yang bertanya. Semoga menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.